Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda? Alhamdulillah. Semoga ayah dan bunda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti akan senang sekali bila kita melihat anak-anak kita memiliki keteraturan dan ketertiban dalam hidupnya. Orang tua siapa yang tidak senang melihat anak-anaknya senantiasa bangun pagi dengan mudah? Orang tua siapa yang tidak bahagia melihat anak-anaknya begitu sigap merapikan mainannya setelah mereka bermain? Siapa yang tidak senang melihat anak-anaknya senantiasa membuang sampah pada tempatnya tanpa kita minta kembali? Ya, itulah buah dari kita yang senantiasa mengajarkannya kedisiplinan sejak usia dini. Pelajaran penting yang harus orang tua ajarkan kepada Ananda sejak usia dini adalah kedisiplinan. Bahkan kedisiplinan bisa kita ajarkan sejak anak baru dilahirkan, seperti kedisiplinan waktu mereka untuk tidur. Kedisiplinan sangat penting karena dengan disiplin akan ada keteraturan dalam hidup kita. Disiplinan harus ditanamkan sejak usia dini. Kedisiplinan tidak ujuk-ujuk ada begitu saja tertanam dalam diri anak kita. Perlu diberi stimulus semenjak kecil. Lalu bagaimana menerapkan kedisiplinan kepada anak-anak kita? Yang pertama, tentu saja anak melihat orang yang ada di sekitarnya. Segala tingkah pola anak-anak kita itu merupakan cerminan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk belajar disiplin, anak-anak perlu contoh. Tentu dari kita, orang yang terdekat dalam keseharian mereka, yaitu orang tuanya. Bagaimana mereka bisa bangun pagi kalau kita sebagai orang tuanya tidak bangun pagi? Bagaimana mereka mau melaksanakan sholat subuh kalau kita selalu tergesa-gesa bangun kesiangan dan lewat untuk sholat subuh? Bagaimana mereka mau senantiasa sarapan pagi kalau saat pagi-pagi makanan belum terhidang di atas meja? Dan bahkan mereka senantiasa melihat kita tidak sempat sarapan pagi. Bagaimana pula menerapkan agar mereka mau tidur tidak larut malam kalau ternyata kita masih asik saja menyaksikan televisi atau melakukan berbagai aktivitas sampai larut malam? Nah, jadi tidak perlu 1000 kata, cukup satu tindakan itu yang akan anak kita ikuti dari kita. Jadi anak kita perlu contoh ya. Yang kedua, bisa dengan cerita sederhana namun mengena di hati anak. Apalagi kalau ceritanya bergambar, tentu akan menarik bagi anak. Cerita anak dengan kata-kata yang mudah dicerna akan mudah masuk ke dalam diri anak-anak. Nah, dalam seminggu ini Bunda akan mencoba menceritakan cerita sederhana yang di dalamnya ada hikmah tentang bagaimana agar karakter kedisiplinan bisa diterapkan pada anak-anak kita. Selamat mendampingi anak-anak kita dan jadilah role model yang baik bagi anak-anak kita agar kedisiplinan bisa diterapkan dan bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Terima
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belajar membuang sampah. Hari ini hujan turun deras sekali. Ibu, airnya masuk ke dalam rumah, teriak Sali terkejut saat melihat air menggenang di depan rumah. Sali, tolong ambilkan lap dan payung ya, kata ibu meminta bantuan kepada Sali. Aduh, teriak Sali. Rupanya Sali terjatuh karena menginjak sesuatu. Hati-hati Sali, kata ibu mengingatkan. Wah, siapa ya yang sudah membuang kulit pisang sembarangan? Tanya ibu kepada Sali. Sali, Bu, kata Sali sambil tersipu malu. Lihat Sali, selokannya jadi tersumbat sampah loh, kata ibu sambil membuang kulit pisang ke dalam tong sampah. Ternyata Sali juga membuang kulit sampah ke dalam selokan, teman-teman. Keesokan harinya, ibu memberikan sesuatu untuk Sali. Sali, ibu punya teman baru untukmu, namanya Tongki, kata ibu. Wah, tong sampahnya lucu, teriak Sali senang. Rupanya ibu membelikan tong sampah baru untuk Sali. Tongki ini sangat senang loh jika kita memasukkan sampah ke dalam mulutnya, kata ibu menjelaskan kepada Sali. Sejak memiliki tong sampah baru, Sali selalu membuang sampah ke dalam mulut Tongki. Tongki, ini untuk kamu, tangkap ya, kata Sali sambil memasukkan sampah ke dalam mulut Tongki. Ibu, si Tongki sudah kenyang, teriak Sali saat melihat tong sampahnya sudah penuh terisi sampah. Bawa si Tongki ke depan ya Sali, nanti Pak Ujang tukang sampah yang akan mengangkutnya, kata ibu. Apa? Nanti Sali nggak pakai si Tongki lagi dong, Bu? Tanya Sali kaget. Maksud ibu supaya sampahnya dibuang oleh Pak Ujang, bukan si Tongkinya yang harus dibuang, kata ibu lagi menjelaskan kepada Sali. Nah, teman-teman, sejak saat itu Sali selalu rajin membuang sampah ke tempatnya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah juga selalu membuang sampah ke tempat sampah? Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman? Sudah menyimak cerita Bunda Ana? Iya, alhamdulillah. Teman-teman masih ingat apa yang sudah dilakukan oleh Sali? Iya, Sali sudah membuang sampah sembarangan. Lalu apa yang terjadi? Iya, akhirnya rumahnya menjadi kebanjiran. Menurut teman-teman, perilaku yang sudah dilakukan oleh Sali baik atau tidak ya? Tidak. Mencerminkan sikap disiplin atau tidak? Iya, tidak. Akhirnya karena Sali tidak disiplin, karena Sali membuang sampah sembarangan, maka yang Sali dapat adalah kerugian. Apa? Iya, rumahnya menjadi kebanjiran. Nah, semoga semoga teman-teman di rumah selalu membuang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak cerita Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.